Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengawal, dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Itu harus kita kawal bersama. Nah, kemungkinan di sini Kaisang kalau membaca berita ini pasti akan tertawa. Nah, kenapa bisa tertawa? Ya, ini ada berita yang berjudul Kaisang belum cukup umur maju Pilkada DKI. Pengamat bisa minta bantuan Paman Usman lagi di MK. Ya, di sini sangat lucu sekali, yaitu berita seperti ini. Memang kalau kita ketahui, yaitu peraturan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan bupati, wakil gubernur dan lain sebagainya. Di situ minimal berumur 30 tahun. Nah, kalau kita lihat dari sini, Kaisang itu kalau tidak salah kelahiran Desember ya. Ya, artinya besok Desember 2024 besok itu usianya ya belum genap 30 tahun, karena Kaisang kalau tidak salah kelahiran Desember 1994. Kalau tidak salah sih, artinya umur 30 tahun itu pada Desember 2024. Artinya belum genap 30 tahun. Artinya kurang dikit lah, kemungkinan 2 bulanan ya sudah di usia 30 tahun. Nah, tetapi menurut saya di sini juga tidak masalah ya kalau kita lihat pada waktu lalu misalnya di situ bahkan Gibran ketika batas usia capres-cawapres itu minimal 40 tahun juga bisa ya diturunkan dikit lah dengan ketentuan dan kondisi tertentu yang sudah disiapkan tentunya. Dan akhirnya pun juga Gibran walaupun belum cukup umur ya bisa maju berkat putusan MK, yaitu meloloskan usia minimum capres dan cawapres pada waktu lalu. Jadi di sini kalau Kaisang membaca berita ini pasti tertawa. Hahaha. Kan ada paman ya, kemungkinan seperti itulah. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Didi Leondris. Negara Republik Rasa Monarki. Ya. Undang-undang gak ngizinin gampang, ada Paman Usman. Habis itu tinggal keluarin bansos plus BLT lagi deh untuk ngebeli suara rakyat Jakarta. Nah, di sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya Jokowi sebagai dia. Lah, jadi beneran ini setelah Gibran, Jokowi ingin jadikan Kaisang Gubernur DKI Jakarta. Pengamat pas masih memerintah. Oh iya, saya jadi ingat apa kata Pak Mahfud MD ya, yaitu tentang ya soal kebijakan daerah khusus ibu kota. Di sini videonya. Semula itu yaitu gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh presiden langsung karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara itu nanti gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal, dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Itu harus kita kawal bersama. Wah, apakah ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD? Apalagi juga di sini setelah Gibran, Jokowi ingin jadikan Kaisang Gubernur DKI Jakarta. Pengamat pas masih memerintah. Ya, saya juga penasaran ya, di sini kira-kira seperti apa beritanya. Nah, berita ini sudah lama sih, yaitu pada waktu lalu 8 November 2023. Artinya sudah ya sekitar 5 bulan yang lalu lah. Tetapi kayaknya masih relevan ya dengan saat ini ya. Nah, di sini yaitu Presiden Joko Widodo ternyata punya rencana besar untuk putra-putranya. Jokowi tak mau setelah dia pensiun kedua putranya yakni Gibran dan Kaisang tak menjadi apa-apa.
Karena itu mumpung masih menjadi presiden, Jokowi berupaya mengaturnya sesuai keinginan pribadinya. Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024, maka untuk si bungsu yang paling lucu Kaisang akan dimajukan di Pilkada DKI Jakarta. Jokowi akan menutup mata soal kapabilitas, kompetensi, ataupun pengalaman. Terpenting baginya bagaimana Kaisang ini jadi Gubernur DKI Jakarta. Peluang itu sangat terbuka mengingat Kaisang saat ini Ketua Umum PSI. Karena itu sangat logis bila nantinya PSI mengusung Kaisang dalam Pilkada DKI Jakarta, ujar pengamat politik Jamiluddin Ritonga pada 7 November yang lalu. Sebelumnya Kaisang digadang-gadang ikut Pilkada Kota Depok untuk menjadi calon wali kota namun gagal. Hal itu karena Dewan Pimpinan Wilayah DPW PSI DKI Jakarta melihat hasil rembuk rakyat nyaris tak bisa dijalankan lagi. Bla bla ya, seperti itulah. Jadi apakah benar ya di sini yang di dalam berita ini, yaitu Presiden Joko Widodo sedang mengatur strategi lah di sini untuk setidaknya meloloskan Kaisang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, kita kembalikan lagi lah ke masyarakat seperti apa. Tetapi memang dari berita di sini memang kenyataannya seperti ini. Semuanya ada. Di sini bahkan pada tanggal 27 Februari di sini Kaisang belum cukup umur maju Pilkada DKI. Pengamat bisa minta bantuan Paman Usman lagi. Ya, kalau kita lihat berita dari sini memang kayaknya sih Kaisang akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Pasti akan sangat seru ya. Di situ isu-isunya sih Ahmad Syaroni dari Nasdem juga akan maju di Pilgub DKI, dan bahkan Ridwan Kamil kalau tidak salah juga akan maju itu menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Pasti akan sangat seru sekali ya. Ya, tetapi itu masih bulan September kalau tidak salah. Semoga saja juga berjalan dengan aman dan juga tertib. Nah, di sini yang sangat unik lagi ketika masyarakat yaitu bahkan mengantri beras misalnya dengan harga murah. Di sini Jokowi malah membayangkan konser-konser besar diadakan di IKN. Bagaimana Anda melihat berita ini ya? Menurut saya juga sangat mengelus-ngelus dada. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Garin, gua sih berharap buaya-buaya di sekitaran Muara PPU, Samboja dan lain-lain yang biasa berkeliaran di hutan mangrove sering-sering naik ke daratan di IKN. Di sini bayangkan sembako murah, BBM dan listrik murah, bayangkan lapangan pekerjaan banyak terbuka untuk rakyat tanpa persyaratan ini itu, bayangkan rakyat sejahtera dan daya beli meningkat. Ya, seharusnya seperti itulah, yaitu membayangkan itu yang bagus-bagus, bukan konser ya. Kalau menurut saya ada konser besar itu sangat bisa sekali. Pemerintah langsung menggelontorkan dana untuk konser cosplay misalkan, untuk konser apapun sangat bisa sekali. Tetapi membayangkan sembako murah, BBM murah, listrik murah, itu yang menurut saya sangat kewalahan. Di sini dari Kevin, yang nonton konser cuma menteri-menteri serta ASN dan keluarga, TNI Polri yang lagi gak piket, dan para penggembira yang didatangkan dari Balikpapan, Tanah Grogol dan sekitarnya. Yang suka konser memang kalangan ekonomi atas Pak, dan mereka yang dukung Bapak. Tetapi rakyat Indonesia itu lebih banyak ekonomi rendah, alias seperti itu. Sumpah ini makhluk nggak ada tuh mikirin rakyat. Di sini sempat-sempatnya mikir konser. Kenaikan harga beras tidak terkendali di Wakatobi tembus 1 juta per karung. Masyarakat menjerit. Wow, seharusnya ini cepat diatasi ya, yaitu harga beras yang semakin hari semakin naik. Ya, semoga sajalah di sini pemerintah bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat di sini tentang harga beras yang semakin naik. Semoga saja bisa cepat turun, dan semoga saja pula siapapun presidennya mendatang bisa merealisasikan semua program-program dan semua janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.